Shalom. Sebelum kita mulai ibadah Natal pada hari ini, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita bersaat teduh sejenak. Amin. Pada hari ini, 25 Desember 2020, merupakan puncak dari semua perayaan Natal memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat manusia. Seluruh pendeta dan parhalado jemaat ini menyampaikan selamat hari Natal bagi semua jemaat. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini dan untuk selama-lamanya. Selamat Hari Natal juga bagi semua Bapak, Ibu, Pendeta, dan para halado jemaat ini. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus juga menyertai Bapak, Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut hari Natal ini dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 605, Dunia Gemar. Marilah kita memulai ibadah pesta Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Allah sudah turun dari surga. Dialah Yesus Kristus yang sudah menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. Suara malaikat juga terdengar menyanyikan pujian. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, terdengar suara malaikat. Hukum Tuhan bagi kita dalam ibadah pesta Natal hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala yang Engkau perintahkan bagi kami. Amin. Kelahiran Yesus sangat sederhana di kandang domba. Namun, Ia adalah orang terhormat dan mulia. Dialah terang dunia. Terima dan sambut Dia, serta mohon pengampunan dosa darinya.
Saudara-saudara yang terkasih, saat kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, selayaknya lah kita mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kita, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan sambil merenungkan kehinaan hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Anak Allah, Tuhan kami yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini, Engkau adalah Tuhan, Raja Gereja. Engkau sungguh melihat dan mengetahui apa yang terjadi di negara dan bangsa kami ini. Adanya kelompok-kelompok yang selalu mengganggu kenyamanan umat-Mu untuk beribadah kepadamu, sehingga umat Tuhan tidak nyaman walau hanya untuk beribadah. Kami sangat berduka untuk saudara kami di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Rumah untuk beribadah dibakar. Ada anggota jemaat juga dibakar, dibunuh secara sadis dan kejam. Ya Tuhan, kehidupan persaudaraan kami dalam berbangsa dan bernegara ternoda oleh kekejaman kelompok teroris yang menginginkan pertikaian dan kekacauan. Ya Yesus, kuatkan dan kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kami mengaku, ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah bangsa ini terdapat begitu banyak dosa dan pelanggaran, kejahatan, bibit kebencian, kekejaman, dan perpecahan. Bangsa ini kehilangan kasih, sebagaimana Tuhan telah mengasihi dunia ini. Kami berseru kepadamu, ya yang Maha Agung, lindungilah umat-Mu, lindungilah bangsa kami dari kekacauan dan dari ketidakadilan. Ya Yesus, Raja Gereja, kami tahu Engkau adalah Maha Pengampun, yang mengampuni dosa seluruh dunia ini. Oleh karena itu, kami berseru dan memohon kepadamu. Ampunilah dosa kami, ya Yesus Kristus. Ampunilah juga dosa bangsa ini, dan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Ya Tuhan Allah kami mengakui di perayaan Natal saat ini bahwa Engkau sungguh baik memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan keluarga yang baik. Engkau juga memberikan pekerjaan, jabatan, karir, dan prestasi kerja. Sungguh kami sangat bersuka cita dengan segala harta dan kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami atas dasar kemurahan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Tetapi kami kadang melupakan segala kebaikan-Mu. Kami selalu menyanyikan sebagai ungkapan iman kami, padamu kuserahkan seluruh hidupku. Apa yang sudah kami serahkan kepadamu ya Tuhan? Apakah kami sudah memberikan dengan baik dan benar kepadamu? Ya Tuhan, ajarlah kami supaya semakin baik untuk menyerahkan hidup kami yang terbaik kepadamu. Kuatkanlah hati dan jiwa kami.
Saudaraku, kita telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Walaupun demikian, masih banyak dosa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu saat ini. Tetapi apapun dosa kita di hadapan Tuhan, berita sukacita kepada kita di perayaan Natal ini berkata, Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah yang maha murah dan maha pengasih mengampuni engkau. Dosa-dosamu diampuninya, pelanggaranmu dihapuskannya. Percayalah kepadanya. Inilah janji keselamatanmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih, setia, dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Melalui kelahiran Yesus Juru Selamat dunia,
pintu sorga telah dibukakan buat orang percaya. Ia akan mendapatkan kasih karunia dan keselamatan yang kekal. Mari kita beritakan kedatangannya Sang Penebus di mana jua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sunggul-sunggul atau pemberitahuan untuk kita pada hari Natal ini adalah sebagai berikut. Pada hari Sabtu besok, tanggal 26 Desember 2020, pukul 17 WIB, gereja kita akan merayakan ibadah pesta Natal kedua bertempat di gereja kita. Ibadah akan menggunakan bahasa Batak dan juga akan ditayangkan secara live streaming melalui channel HKBP Suprapto Service. Untuk jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja, majelis gereja kita menyiapkan ibadah Natal kedua secara online dalam bahasa Indonesia yang dapat dilihat dalam channel HKBP Suprapto Service. Demikianlah sunggul-sunggul atau informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam iman, marilah kita semua berhimpun menuju kandang domba Bethlehem untuk menemui dan menyembah bayi Yesus. Iman, itulah kandang domba bagi kita. Di dalam iman kita menyambutnya sebagai Allah. Mari kita sambut Dia dengan nyanyian, Hai mari berhimpun.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hamwaka amanami inanami nahu haholongi di bagasan Kristus Yesus. Adorang hujaha turpuk jamita di pesta Natalon parjulo naeng sisiokku hamu saluhutna marhite tabe. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Molo hudok selamat hari Natal alusi hamuma dohot hata Immanuel. Jalamolo hudok Immanuel alusi hamuma dohot hata selamat hari Natal tamulai makamang kainang. Selamat hari Natal Immanuel. Immanuel itu berarti Allah bersama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Di sepanjang waktu, di setiap tempat, di segala keadaan, Allah ada bersama dengan kita semua. Allah selalu hadir menyertai kita semua. Inilah sukacita sempurna bagi kita. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita hidup sendirian, saudaraku. Saudara-saudara, di hari Natal ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui nas khotbah yang tertulis dari kitab Ibrani pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Bunyinya demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hingga saat ini kita masih menghadapi situasi sulit akibat pandemik COVID-19. Sebagaimana yang kita rasakan bahwa dampak dari pandemik ini sungguh memunculkan keadaan yang tidak biasa dan memengaruhi hampir seluruh lini kehidupan, baik sosial, budaya, agama, ekonomi, komunikasi maupun interaksi. Dari sudut sosial muncul sebuah kecemasan baru, kekhawatiran dan rasa takut. Dan apabila ini dibiarkan secara terus-menerus, maka dikhawatirkan
akan memunculkan generasi yang hampa pengharapan. Dari sudut budaya, hampir seluruh giat kebudayaan belum atau tidak dapat dilaksanakan. Demikian halnya praksis peribadahan sudah lebih banyak dilaksanakan secara online, live streaming. Sebelumnya gedung gereja adalah pusat tempat peribadahan, namun sekarang sudah berubah. Dalam hal ekonomi, saudara-saudara, kita dan banyak orang mengalami kesulitan. Pengangguran akibat PHK sepertinya tidak bisa dihindarkan, dan akibatnya pencarian untuk memenuhi ekonomi keluarga juga semakin sulit dan susah, saudara-saudaraku. Begitu luasnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun, saudara-saudara, di tengah-tengah kesusahan dan atau kesesakan seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat merayakan Natalitas Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada hal lebih untuk kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit ini selain berserah diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi, selain berserah diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, karena Dialah Allah, Sang Maha Agung, Allah Maha Kuasa, yang sanggup melindungi kita dari semua peristiwa apapun yang ada di jagat raya ini. Saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, ayat 3 dan ayat 4 berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Firman inilah yang terus kita jadikan sebagai pegangan hidup dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemik ini, saudara-saudara. Melalui firman ini, paling tidak ada 3 pesan untuk kita lakukan dalam memaknai perayaan Natal tahun ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, Natal tahun 2020 ini mengajak kita semua untuk secara sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus yang lahir itu. Bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Sebagaimana sifat dari cahaya itu, saudara-saudara, Dia menembus segala ruang kosong dan segala ruang kegelapan akan diteranginya. Dia tidak pernah surut sekalipun hujan dan awan tebal menghalanginya. Dia menjadi terang bagi setiap orang yang berjalan di dalam kehampaan dan kegelapan. Dia menjadi kejelasan bagi setiap orang yang melangkah di dalam ketidakjelasan. Siapakah Dia itu, saudara-saudara? Dia itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Siapakah Dia itu, saudara-saudara? Dialah yang kita rayakan saat ini di
perayaan Natal saat ini. Saudaraku, apa artinya ini bagi kita sekarang? Bagi setiap orang yang mengalami kesusahan, kesesakan, penderitaan, pun pergumulan, Yesus Kristus sendirilah penopang satu-satunya dalam hidupmu. Bagi setiap orang yang mengalami kekalutan, pikiran dan hati yang gelap, Yesus Kristus sendirilah cahaya kemuliaan satu-satunya dalam kegelapan hidupmu. Dialah Allah Immanuel. Dalam kesepianmu, dalam kesendirianmu, dan dalam rasa sakitmu, Dialah Allah Immanuel yang selalu hadir dalam kehampaan jiwamu, saudaraku. Dalam kesunyian hatimu, saudaraku. Dialah cahaya, sinar kemuliaan Allah, penyelamat kehidupanmu, saudaraku. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Natal 2020 ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya misi kedatangan Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa manusia, menebus dosa saya, menebus dosamu, saudara-saudaraku. Manusia, saya dan kita semua ibarat orang yang masuk dalam lumpur hidup. Semakin banyak kita bergerak untuk keluar dari lumpur hidup, maka akan cepat dan semakin cepatlah lumpur itu menelan kita, saudara-saudara. Itulah gambaran kita yang hidup di dalam lumpur dosa. Dengan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan kecakapan kita sendiri, saudara-saudara, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari kuasa lumpur dosa. Satu-satunya kuasa yang bisa melakukannya adalah Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus, Dialah yang menjadi korban penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita, dosa-dosamu, dosa-dosa saya, saudara. Apa artinya ini bagi kita? Bagi setiap orang yang melihat dirinya kotor, najis, cemar karena kejahatan yang dilakukan, Tuhan menunggumu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampuni dosamu. Bila selama ini saudara berkata, saya tidak ada guna lagi karena hidupku jauh dari kehendak Tuhan, hidupku gelap, hidupku laknat. Saudara, hari ini Tuhan berkata, Yesus Kristus lahir untuk menebusmu, untuk menyucikan segala dosamu. Bukalah hatimu menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Natal 2020 ini meneguhkan pengakuan kita bahwa Yesus yang lahir itu adalah benar-benar anak Allah yang memiliki otoritas yang sama dengan Bapa, didudukkan di tempat yang maha tinggi. Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dunia ini dengan segala kelicikannya selalu membuat perbantahan tentang Yesus Kristus dengan berkata, mana mungkin dia anak Tuhan? Siapa bidannya? Dan banyak tuduhan yang menghinakannya. Biarlah itu mereka perankan. Namun saudara-saudara, bagi kita ini akan semakin meneguhkan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita semua. Sekalipun kesulitan demi kesulitan kita hadapi di tahun 2020 ini,
Tetapi itu tidak akan pernah meredupkan iman kita tentang Kristus. Bahwa dialah satu-satunya penolong kita. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Sekali lagi, dialah satu-satunya penolongmu, Amang Inang. Dialah satu-satunya juru selamatmu, Amang Inang. Jadikanlah hatimu menjadi tempat kelahirannya. Jadikanlah hidupmu menjadi palungan kelahirannya. Selamat Hari Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah menyapa kami saat ini. Pesta sukacita kelahiran Kristus mengubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang diampuni, dipulihkan, dan diselamatkan. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Pada saat kami merayakan Natal 2020 tahun ini, kami masih mengalami kesulitan akibat pandemi COVID. Tetapi kesulitan ini tidak akan pernah meredupkan pengakuan kami dan iman kami kepada Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya juru selamat kami. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di tempat pekerjaan mereka, baik jemaat yang sedang pulang ke Bonapasogit. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwanya. Biarlah di Natal ini kami mengalami sukacita lestari kehidupan, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tibalah saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita menyampaikan persembahan yang terbaik, sukacita Natal kita pada saat ini. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rancangan-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anakmu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah perayaan Natal pertama ini sudah selesai. Amang Inang, seperti yang tadi, ketika saya mengucapkan selamat hari Natal, jawablah dengan Immanuel. Dan sebaliknya, ketika saya sampaikan Immanuel, jawablah Immanuel. Selamat hari Natal, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita semua, kami, majelis dan para pendeta, mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua.